Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ina, aku PhD student di Wuppertal, University of Wuppertal. Aku dulu awardee KGSP atau GKS tahun 2016 dan aku pengen share tentang Global Korea Scholarship for Graduate Programs yang tahun 2024 ini pengen bahas tentang guidelines-nya. Jadi ini untuk part pertama guidelines ya. So, beberapa hari yang lalu, Kedubes Korea di Jakarta di websitenya udah membuka tentang Global Korea Scholarship for Graduate Degrees, itu sekitar 1-2 hari yang lalu. Dan di situ kalian bisa download guidelines-nya dan juga application forms-nya. Mereka juga ada link di mana kalian itu harus masukin data-data kalian yang persis dengan apa yang kalian tulis di formulir. Jadi, untuk mendaftar GKS tahun 2024 ini, kalian harus isi formulir yang di dokumen, yang di docx atau di PDF. Habis itu kalian juga harus isi formulir online, dan itu isinya kurang lebih sama dengan formulir yang kalian tulis di docx atau PDF. Nah, formulir yang docx atau PDF ini kalian harus print dan kalian kirim sebelum deadline, yaitu tanggal 29 Februari 2024. Dan pengirimannya harus ke alamat Embassy of Republic Korea yang di Jakarta itu. Jadi di sini ada tulisannya kalian harus put your name as well. Jadi kamu harus taruh full name application, full name kalian di bagian depan di amplop aplikasi kalian gitu ya. Terus misalnya kalian kepilih untuk di interview, maka interviewnya jadwalnya sekitar tanggal 5 atau 7 Maret. Tapi ini kalian bakal dikontak atau bakal di-post hasilnya sebelum tanggal 5 sampai 7 Maret ini kemungkinan. Jadi kalian kalau misalnya sampai tanggal 5 atau 7 Maret kalian nggak dapat kontak, nggak dikontak sama mereka atau nama kalian nggak ada di website, maka lebih baik langsung go atau kejar yang university track, karena kalian tetap boleh daftar yang university track kalau kalian nggak lanjut tahap pertama yang embassy track. Habis itu kalian bakal, kalau misalnya kalian lolos interview, itu bakal dikabarin sekitar tanggal 13 Maret. Nah habis itu dokumen kalian akan dimasukin ke NIID. Nanti akan ada seleksi tambahan dari NIID. Nah dari situ kalian cuman tinggal nunggu aja biasanya. Karena habis dari NIID itu dokumen kalian bakal dikirim ke universitas yang kalian pilih. Kalau embassy track berarti kalian milih 3 universitas. Nah nanti universitas bakal ngadain seleksi sendiri. Biasanya sih cuman administrasi kayak dicek dokumen kalian. Tapi mungkin ada juga beberapa university yang ngadain interview, tapi itu jarang banget setahu aku. Terus nanti kalau misalnya university menerima dokumen kalian dan bilang yes or no, itu biasanya akan di email. Jadi dulu aku daftar 3 kampus, itu 3-tiganya ngasih jawaban, jadi nggak ada yang di ghosting gitu ya istilahnya. Yang 2 diterima, yang 1 ditolak waktu itu aku. Terus nanti announcement resultnya untuk yang university ini bakal sekitar akhir bulan Mei. Terus nanti untuk final result announcement-nya, apakah kalian kayak apa ya namanya ya, secara resmi kalian dapat beasiswa ini di kampus mana, itu sekitar bulan Juni 2024. Dan keberangkatan ke Korea adalah sekitar bulan Agustus 2024. Oke, untuk dokumen yang disubmit, kalian harus submit 1 set original application form and certificates. Itu maksudnya, tadi kan form yang kalian isi, nanti aku akan juga bahas tentang form itu. Jadi 1 set aja, aplikasi kalian dan sertifikat-sertifikat kalian. Terus, itu harus termasuk ini, recommendation letter, itu biasanya dari supervisor atau dekan kalian yang di akademik. Jadi mereka pengen nge-assess atau menilai kemampuan kalian di akademik di bidang yang kalian mau pelajari di South Korea atau di Korea Selatan.
Dan dokumen yang harus kalian kirim itu harus berbahasa Inggris. At least ada bahasa Inggrisnya. Jadi nggak boleh kalau cuma bahasa Indonesia doang. Kalau cuma bahasa Indonesia doang, kalian harus translate itu. Terus untuk dokumennya harus di-print di kertas A4. Jadi ukurannya harus A4. Kalau misalnya ukurannya lebih kecil daripada kertas A4, itu kalian harus memperbesar jadi ukuran A4. Jadi kayak di copy di apa namanya, fotokopian tapi minta diperbesar gitu ya. Tapi kalau dokumen kalian lebih besar dari A4, itu bisa ditekuk sehingga ukurannya jadi A4. Oke, untuk syarat-syarat yang wajib dipenuhi, itu kalian harus punya nationality atau kewarganegaraan di luar Korea. Jadi nggak boleh kalian atau orang tua kalian itu berkewarganegaraan Korea. Terus harus di bawah 40 tahun sampai tanggal 1 September 2024. Terus kalian harus punya diploma atau ijazah kalian itu sebelum tanggal 31 Juli 2024. Itu kayak hardline-nya gitu. Kalau kalian nggak punya diploma atau ijazah dari kampus kalian sebelum tanggal 31 Juli 2024, maka kalian bisa didiskualifikasi walaupun kalian dapat beasiswanya. Terus minimal GPA, minimal IPK kumulatif adalah 2,64 dari skala 4. Di Indonesia kan seringnya skala 4 ya. Ini sebenarnya ada skala-skala lainnya, tapi untuk yang skala 4 minimal 2,64. Terus misalnya kalian punya IELTS atau TOEFL ataupun TOPIK, yaitu yang untuk Korean Proficiency Test, itu kalian bisa submit juga karena ini bakal jadi nilai plus. Nanti ada juga pembahasan tentang itu, berapa poin yang kalian bisa dapat kalau misalnya kalian punya proficiency language. Terus untuk yang embassy track ini, kalian harus pilih 3, nggak harus sih, up to, jadi maksimal pilih 3 kampus, dan salah satu kampusnya harus dari Type B University. Jadi ada 2 klasifikasi untuk tipe university-nya. Yang Type A itu biasanya di sekitar Seoul dan sekitarnya. Yang Type B itu regional kampus, jadi di luar Seoul dan sekitarnya. Itu at least harus ada yang Type B, 1 aja minimal. Oke, itu yang di bagian depannya, yang di pengumuman kedubes tentang GKS. Nah, untuk yang di dalam guideline-nya itu sendiri, basically yang tadi aku sebut adalah summary dari guideline ini. Jadi kan guideline-nya panjang banget ya, tapi ini disummary oleh pihak kedubes Korea di Jakarta. Mereka bikin summary-nya untuk mempermudah kita important information-nya gitu, mereka udah bikin. Tapi ini aku mau tunjukin, ini ada klasifikasi kampus Type A dan Type B. Ini ada listnya ya, nanti kalian bisa cek masing-masing. Terus ini untuk syarat yang tentang nationality atau kewarganegaraan. Misalnya salah satu orang tua kalian itu dulu pernah jadi warga negara Korea lalu pindah ke warga negara lain, maka kalian bisa submit dokumen tertentu namanya renunciation kalau nggak salah. Ini ada di sini. Terus misalnya orang tua kalian salah satunya masih berkewarganegaraan Korea, maka kalian sama sekali nggak boleh daftar. Lalu untuk level of education-nya, misalnya kalian daftar master program, itu berarti kalian harus minimal punya bachelor degree ya. Kalau kalian pengen doctoral program, berarti minimal master degree. Tapi misalnya kalian udah punya master degree, tapi pengen daftar master lagi, itu berarti submitnya yang bachelor degree. Yang master degree-nya kayak optional aja gitu. Tapi untuk yang udah punya master degree di Korea, for example kalian mau daftar master degree lagi pakai GKS program, tapi kalian udah belajar di Korea master degree dan udah sampai final year, itu nggak boleh daftar lagi. Tapi kalau misalnya kalian baru awal-awal masuk kuliah master degree-nya di Korea, terus kalian butuh banget nih beasiswa GKS misalnya, atau pengen banget beasiswa ke GKS,
maka kalian harus ngedrop master degree kalian yang kalian udah lakuin itu selama mungkin 1 semester. Terus habis itu daftar GKS gitu. Tapi bisa juga misalnya kalian sambil nunggu pengumuman GKS itu ya nggak apa-apa, masih lanjut lagi, tapi nggak boleh sampai final year gitu. Terus buat kalian yang misalnya waktu pendaftaran GKS ini belum lulus, dalam arti kelulusan kalian mungkin sekitar bulan Mei atau Maret atau April, itu kan GKS-nya udah mulai jalan tuh dari bulan Februari ini sampai bulan Juni, Juli kan ya. Nah itu kalian bisa submit yang namanya Certificate of Expected Graduation. Itu kayak surat keterangan akan lulus mungkin ya kalau di kampus di Indonesia. Itu kalian bisa minta ke jurusan atau ke departemen kalian. Kalau memang kalian udah mau lulus, udah tinggal nulis atau tinggal ujian, itu biasanya bakal dikasih. Untuk GPA-nya kayak yang udah aku sebutin tadi ya, jadi minimal kalau dari skala 4 adalah 2,64, dan ini adalah kumulatif GPA, means IPK yang secara keseluruhan ya di akhir gitu. Oh ya, ini juga penting nanti waktu pengisian formulir itu nanti bakal ditanyain GPA juga, tapi kalau yang di Korea itu biasanya ada klasifikasi GPA per semester. Nah, buat di Indonesia kan nggak tahu ya, aku agak lupa. Kalau misalnya kalian nggak punya GPA per semester atau IPK per semester, maka kalian cukup tuliskan kumulatif GPA atau IPK yang terakhir untuk keseluruhan akademik study kalian di bagian akhir. Terus yang per semesternya cukup dikosongin aja. Untuk batas usianya maksimal 40 tahun, tapi khusus untuk akademik profesor itu boleh sampai maksimal 45 tahun. Terus ini dibahas juga beberapa restriction ya. Jadi untuk orang-orang yang lulus dari SMA di Korea, termasuk international school, atau dari Korean University yang undergraduate atau graduate, kalau udah lulus ya, ini catatannya, itu nggak boleh apply. Terus kalau kalian udah menerima beasiswa dari lembaga lain selain NIED, itu kalian juga nggak boleh menerima GKS ini. Buat kalian yang udah pernah menerima GKS scholarship sebelumnya, itu masih bisa apply kalau yang untuk non-degree program. Contohnya kayak exchange program, itu kalian masih bisa apply untuk yang degree program. Terus untuk kasus dimana kalian nge-withdraw atau cancel scholarship kalian padahal kalian udah masuk kuliah atau udah menerima GKS dan dinyatakan diterima lalu kalian mengundurkan diri, itu juga nggak boleh daftar lagi. Oke, tadi aku sempat bahas untuk kalian yang misalnya daftar embassy track tapi nggak lolos, itu kalian masih bisa apply ke university track. Tapi untuk kalian yang udah lolos tahap interview di embassy track, maka kalian nggak boleh daftar lagi yang university track. Terus buat kalian yang pengen apply university track ini, kalian harus cek masing-masing website kampusnya ya, karena mereka aturannya tuh beda-beda. Jadi kadang ada yang minta 2 recommendation letter, kadang ada yang minta topiknya minimal topik level 4, padahal di GKS sendiri minimalnya cuma topik level 3. Jadi ini sesuatu yang harus kalian cari sendiri tergantung kalian mau ke departemen dan kampus mana. Oke, lalu ini ada list dokumen yang harus disubmit. Jadi kalian ada dokumen dan ada sertifikat yang harus disubmit. Untuk dokumennya, untuk yang master sama doctoral, for example, itu application form, personal statement, study plan, recommendation letter, application agreement, medical assessment, itu wajib. Terus untuk sertifikatnya itu banyak banget juga, tapi yang wajib cuman proof of citizenship atau proof kewarganegaraan, bukti kewarganegaraan kalian, dan family register, jadi kakak atau dokumen apapun yang menunjukkan ada nama orang tua kalian dan kewarganegaraan orang tua kalian. Lalu ada juga transkrip, diploma atau ijazah ya,
Terus misalnya kalian mau daftar untuk yang doktoral, berarti harus nyertain yang master juga. Terus other documents atau yang optional itu ada topik atau yang Korean Proficiency Test atau English Proficiency Test, misalnya TOEFL atau IELTS, itu optional. Tapi ini sangat di-encourage karena sangat disarankan karena dia bakal nambah poin kalian gitu. Terus misalnya kalian punya award, pernah menang lomba atau partisipasi dalam misalnya conference di luar negeri, itu juga kalau bisa dimasukin aja sertifikatnya. Dan apapun, dokumen apapun yang mendukung kalian. For example, kalau kalian masukin itu di personal statement atau research plan atau something like that, itu kalian harus masukin juga di situ. Terus juga kalau bisa ada passport copy-nya. Lalu untuk dokumen yang di-require ini, untuk embassy kita yang di Jakarta, mereka nggak require untuk apostille, jadi nggak perlu legalisir dulu atau apostille dulu sebelum kalian finally lulus first round atau tahap pertama setelah interview ya. Jadi ini sangat memudahkan karena zaman tahun berapa itu kalau nggak salah sempat mereka mewajibkan harus apostille dulu, dan mungkin ini agak bikin kelabakan juga ya karena kan pendaftarnya banyak, semua orang harus apostil, jadinya mungkin mereka juga repot gitu ya. Makanya sekarang kayaknya dihapus aturan itu. Jadi yang tahap pertama cukup fotokopian aja. Terus untuk surat rekomendasinya itu kan tadi minimal 1 ya. Nah, satunya ini tuh harus nanti setelah supervisor kalian atau orang yang kalian pilih di departemen kalian, biasanya seseorang yang memang tahu kalian secara personal ya, supaya beliau bisa menuliskan dengan jelas kalian itu seperti apa kalau di kampus waktu misalnya bachelor atau master gitu. Terus ini harus dimasukin ke amplop, disegel, habis itu ya segelnya bisa contohnya kayak dilem, habis itu ditandatanganin di atasnya, itu bisa. Tapi harus tertutup seperti itu, jadi biar applicant atau pendaftar itu nggak tahu isinya atau nggak bisa mengubah-ubah gitu ya. Terus ini ada yang penting juga, kan kalian waktu menuliskan pilihan kampus kalian, itu kan kalian harus ngetik sendiri ya, nama departemennya, nama kampusnya. Nah itu harus sama persis dengan nama departemen, jurusan, major yang di kampus yang kalian pilih itu. Jadi misalnya Material Science and Engineering departemennya, kalian harus tulis sama persis itu. Jadi jangan disingkat MSI atau MatCeng atau Material Science doang, karena ini bisa dianggap itu tuh nggak ada gitu ya departemennya, kayak kurang jelas gitu. Itu yang tentang kampus. Lalu untuk nama kalian itu misalnya kalian ada 3 atau 4 nama, aku suggest nama kalian nggak usah pakai middle name. Jadi anggap aja semuanya itu tuh first name atau given name. Jadi misalnya nama kalian, nama aku misalnya Ina Yusnila Khairani, berarti first name aku Ina Yusnila, jadi Yusnilanya bukan middle name. Lalu last name-nya Khairani, karena ini akan mempermudah kalian. Kadang-kadang ada kasus di mana middle name ini tuh nggak dipakai gitu, jadi disembunyikan. Nah ini bikin data kalian dengan paspor itu berbeda, kan di paspor kelihatan semua ya namanya biasanya. Terus waktu kalian kan application formnya itu kan lumayan banyak ya tadi, ada personal statement, ada medical assessment dan kawan-kawan, itu harus dituliskan urut dari sesuai apa yang tadi di required list. Jadi contohnya misalnya yang pertama application form, berarti 1 application form, 2 apa, 3 apa, kayak gitu ya. Dan ini harus dikasih label di bagian atasnya, entah ditulis tangan atau di print juga boleh. Hanya di bagian kanan atas dokumen A4 yang kalian submit itu. Ini untuk mempermudah mereka waktu besok ngecek apakah ada semuanya apa enggak. Kalau nggak ada langsung dibuang, didiskualifikasi. Terus ini ada bagian evaluasi juga. Jadi mereka akan melihat kompetensi kalian dan kualifikasi kalian. Lalu kalau untuk additional points-nya, misalnya kalian punya topik minimal level 3, itu atau above atau di atasnya, itu kalian bakal dapat
10% dari total allocated point. Jadi misalnya dalam skala 100 berarti at least 10, bukan at least, maksimal 10 poin itu tuh kalian bisa dapat dari Korean Proficiency Results. Ini ya, contohnya ada points per proficiency test. Terus kalau misalnya kalian punya IELTS atau TOEFL itu juga bisa dimasukin, paling nggak nanti bisa ada poin tambahannya juga gitu. Lalu ini ada kayak preferensi kandidat yang di prefer. Ini yang aku highlight ini adalah low income families atau underprivileged background. Jadi misalnya kalian ada kesulitan ekonomi atau dari kalangan menengah ke bawah, itu kalian bisa highlight story kalian atau kehidupan kalian waktu nulisin motivation letter. Lalu untuk kalian yang mendaftar Natural Science and Engineering di regional atau Type B University itu juga bakal dapat preferensi. Terus ini misalnya kalau kalian akhirnya lulus beasiswa GKS tapi tiba-tiba ada personal matter atau dapat beasiswa lain yang lebih bagus, itu kalian bisa submit letter bilang kalau mau withdraw, mau mengundurkan diri, tapi kalian nggak boleh nge-apply lagi GKS for the next 3 years. Jadi selama 3 tahun ke depan itu nggak boleh apply GKS. Tapi ini tolong banget dihindarin karena di sini ditulis kalau misalnya banyak kejadian seperti ini nanti kuota negara kita bakal dikurangin gitu. Terus misalnya kalian finally nih udah ke Korea, tapi kalian ya again ada family matter atau something, terus kalian mengundurkan diri, itu kalian harus mengembalikan uang yang udah dikasih ke kalian gitu, termasuk tuition fee, airfare, flight ticket, itu macam-macam semuanya harus dikembalikan. Untuk periode scholarship-nya itu untuk master degree adalah 3 tahun, yaitu 1 tahun kelas bahasa plus 2 tahun kelas yang study kalian master degree. Kelas bahasa ini bisa di skip kalau kalian punya topik 5 atau 6. Jadi kalian bisa langsung skip 1 tahun, jadi langsung dapatnya yang 2 tahun degree program. Terus kalau kalian udah lulus topik level 5 atau 6 dan di degree program, kalian bakal dapat uang tambahan yaitu Korean Proficiency Grants, itu sekitar 100.000 won. Untuk yang doctoral degree itu sekitar 4 tahun programnya, sama 1 tahun Korean language, lalu 3 tahun yang degree. Again, yang Korean language ini, semisal kalian udah masuk yang Korean language program, lalu kalian lulus topik level 5 atau 6 di semester pertama, itu kalian bisa langsung lanjut ke kampus kalian yang untuk degree program di semester berikutnya. Itu juga bisa. Jadi itu kira-kira informasi-informasi penting yang kalian perluin untuk tahap pertama ini, pendaftaran yang embassy track ya. Kalau butuh informasi lebih lanjut, ini sebenarnya di guidelines lengkap banget sih. Tapi dia memang panjang banget ya, ada 66 pages. Dan ini di bagian bawah-bawahnya, di appendix-nya itu ada, for example, GPA conversion table. Itu kayak tabel konversi IPK. Misalnya IPK kalian skalanya beda, itu bisa dicek di table ini. Terus ada kontak-kontak Korean Embassy yang bisa kalian hubungin. Terus ada apa lagi nih? Ada kontak university. Jadi misalnya kalian mau daftar di Chongju University, itu kalian bisa kontak Office of International Affairs-nya, dan ini email yang bisa dihubungin gitu. Jadi ini lengkap banget ya. Terus di bagian bawahnya lagi ada Q&A, FAQ-nya, frequently asked question. Ini juga lengkap. Tapi kalau kalian ada yang masih bingung, bisa leave a comment. Nanti kalau aku tahu, insya Allah bisa aku balas. Oke, jadi gitu.
untuk guideline GKS tahun 2024, ingat deadline-nya tanggal 29 Februari udah harus sampai di Korean Embassy. Jadi ya at least kirimnya mungkin seminggu atau 3 hari sebelumnya ya. Kalau di Jakarta ya mungkin bisa drop-in langsung sampai last day. Okay, so wish you luck. Semoga bisa dapat beasiswanya. Kuota Indonesia lumayan banyak. Yang embassy 34 orang dan yang University Track ada 99 orang. Dan ini kuota terbanyak dari negara-negara lain yang dari seluruh negara yang bisa apply GKS ini. So good luck.